Kebanyakan kita tentu mengenal istilah Wali Songo, 9 alim ulama yang menyebarkan Islam di Pulau Jawa sekira abad ke-15. Kehadiran Wali Songo menguatkan proses islamisasi tanah Jawa kala itu. Mereka menjadi pionir dalam penyebaran agama Islam. Sunan Gresik, Sunan Kudus, hingga Sunan Gunung Jati membangun dakwah di daerah penyebarannya masing-masing. Namun tahukah Anda, proses islamisasi tanah Jawa telah dirintis sebelum masa 9 wali, saat kemaharajaan Majapahit masih berdiri di akhir masa, kala masyarakat Jawa masih memegang teguh keyakinan lama. Mereka datang ke tanah Jawa mengawali penyebaran Islam 1 abad sebelum berdirinya Demak, Kesultanan Islam pertama di Jawa. Di antara mereka bahkan menjadi leluhur sebagian besar Wali Songo. Siapakah mereka? Seperti apa perannya? Dan bagaimana keadaan Jawa saat itu? Temukan jawabannya di video ini. Kisah Islamisasi Tanah Jawa. Jawa, 1399 Masehi. Jamaluddin Akbar Al-Husaini, atau yang lebih dikenal dengan Syekh Jumadil Kubro, memasuki tanah Jawa melalui Semarang. Selain berdagang, ia juga membawa misi penyebaran Islam secara diam-diam di tanah Jawa. Singgah beberapa waktu di Demak, kemudian melanjutkan perjalanannya ke wilayah Majapahit, tepatnya di sebuah desa kecil di sekitar Trowulan. Siapakah Syekh Jumadil Kubro? Syekh Jumadil Kubro lahir di Samarkand, Uzbekistan pada pertengahan abad ke-14. Beranjak dewasa, Syekh Jumadil Kubro pergi ke India untuk belajar tasawuf dan ilmu agama lainnya. Kemudian Syekh Jumadil Kubro melanjutkan pencarian ilmunya ke Mekah. Berbagai ilmu keislaman diterimanya dari sejumlah ulama besar di Mekah dan Madinah. Setelah berada di wilayah kekuasaan Majapahit, ia dihadapkan dengan kondisi masyarakat yang kuat pengaruh Hindu-Buddha serta kepercayaan lama animisme yang semakin meluas. Ditambah lagi, para penguasa kerajaan Majapahit yang telah lama menganut Hindu. Situasi yang demikian menjadikan sulitnya Syekh Jumadil Kubro dalam mengembangkan kegiatan dakwahnya. Beliau hanya sempat melakukan kegiatan dakwah dan perdagangannya dari satu lingkungan masyarakat ke lingkungan masyarakat lainnya secara sembunyi-sembunyi. Kondisi ini menyadarkan Syekh Jumadil Kubro bahwa untuk mengislamkan Pulau Jawa tidak bisa dilakukannya sendiri. Ia kemudian meninggalkan Pulau Jawa untuk menemui Khalifah Turki Utsmani, Sultan Mehmed Çelebi atau Muhammad I. Setelah mendengar laporan dari Syekh Jumadil Kubro, Sultan Muhammad I membentuk sebuah tim yang akan diberangkatkan ke Pulau Jawa. Dari perintah Sultan Muhammad I, akhirnya dibentuklah tim dengan beranggotakan 9 orang yang ditugaskan menjadi penyebar Islam di Jawa. 9 ulama tersebut adalah sebagai berikut: Maulana Malik Ibrahim, Maulana Ishaq, Syekh Jumadil Kubro, Maulana Muhammad Al-Maghribi, Maulana Malik Israil, Maulana Muhammad Ali Akbar, Maulana Hasanuddin, Maulana Aliuddin, dan Maulana Malik Al-Bakir. Merekalah yang kemudian disebut sebagai Wali Songo generasi pertama. Dengan terbentuknya tim dakwah oleh Sultan Muhammad I, pembagian peran dan wilayah dakwah Islam menjadi lebih tertata. Contohnya, Maulana Malik Al-Bakir mendapat tugas memperkuat akidah dan menyingkirkan kemusyrikan yang meliputi tanah Jawa, khususnya di wilayah pegunungan di mana masyarakatnya masih memegang tradisi dan kepercayaan lama. Maulana Malik Al-Bakir yang ahli dalam ruqyah harus berhadapan dengan pemilik ilmu-ilmu gaib
yang menyimpang dari tauhid, namun telah mengakar pada sebagian masyarakat saat itu. Dalam babat dan cerita rakyat, Maulana Malik Al-Bakir dikenal dengan nama Syekh Subakir. Syekh Jumadil Kubro sendiri tetap mendapat tugas di wilayah ibu kota Majapahit, sementara yang lainnya melakukan penyebaran Islam di wilayah yang berbeda, yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Dalam periode kedua dakwahnya di Jawa, Syekh Jumadil Kubro dapat lebih diterima di lingkungan kerajaan. Pintu masuk dakwah di lingkungan pembesar Majapahit adalah istri Raja Majapahit yang telah masuk Islam, Putri Drawawati. Putri Drawawati adalah putri Raja Campa yang dipersunting Prabu Brawijaya. Putri Drawawati juga merupakan adik menantu dari Syekh Jumadil Kubro. Terjadinya perang saudara antara Wikramawardhana dan Wirabumi pada awal abad ke-15 Masehi mengakibatkan kekacauan di sekitar pusat kerajaan Majapahit. Meskipun perang saudara tersebut telah berlalu dengan dimenangkannya Wikramawardhana, namun pusat pemerintahan semakin lama semakin melemah. Krisis politik dan moral akibat perang saudara yang berkepanjangan membuat Prabu Brawijaya mengundang banyak tokoh sebagai penasehat. Salah satunya adalah Syekh Jumadil Kubro. Kesempatan ini tidak disia-siakan oleh Syekh Jumadil Kubro untuk memberikan sentuhan Islam di pusat pemerintahan Majapahit. Atas saran dari Syekh Jumadil Kubro, Putri Drawawati menyampaikan kepada Prabu Brawijaya untuk mendatangkan ulama lain, yakni Syahid Ali Rahmatullah dan Syahid Ali Murtado. Meskipun tidak berhasil mengislamkan Prabu Brawijaya, namun Islam mulai dapat diterima di lingkungan kerajaan. Syekh Jumadil Kubro tentu tidak sendiri dalam mendakwahkan ajaran Islam. Beliau dibantu Tumenggung Satim yang terlebih dahulu masuk Islam. Ajaran Islam yang diajarkan pada masa itu sangatlah sederhana. Masyarakat dikenalkan dengan masalah ketauhidan dan perbuatan-perbuatan baik yang mencerminkan seorang muslim. Karena cara Syekh Jumadil Kubro yang berdakwah secara lembut dan mengedepankan akhlak, pelan tapi pasti menjadikan beliau sangat disegani oleh masyarakat maupun keluarga kerajaan. Tak hanya berdakwah, keahlian pertanian Syekh Jamaluddin Akbar Al-Husaini justru memberi banyak manfaat rakyat sehingga dapat meyakinkan mereka dan akhirnya memeluk Islam. Syekh Jumadil Kubro telah merintis islamisasi tanah Jawa secara sistematis. Dakwahnya kemudian dilanjutkan oleh keturunannya. Anaknya yang bernama Maulana Malik Ibrahim di kemudian hari menjadi Sunan Gresik. Sementara Sunan Ampel dan Sunan Giri adalah cucunya. Para wali songo lain yang kita kenal seperti Sunan Bonang, Sunan Derajat, dan Sunan Giri tiada lain adalah cicit dari Syekh Jumadil Kubro.